sampai saat ini kita masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, baik di tempat ini bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan selalu dalam hidupmu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kembali pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama Bapa. Kami beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih buat pertolongan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih buat segala berkat-Mu, pertolongan-Mu Bapa di surga. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami mohon Kau sucikan, kuduskan kami Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan Kau tolong madang kepada kami pagi hari ini Bapa. Kau sertai kami Bapa dari awal sampai selesainya nanti Bapa. Kau tolong setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah yang beribadah ini Bapa. Kau juga berikan sukacita-Mu, Kau berikan berkat-berkat-Mu Bapa. Kau nyatakan isi hati-Mu pada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kau tolong kepada kami pagi hari ini Bapa. Kau pimpin dari awal sampai selesainya nanti. Kau berikan sukacita-Mu, Kau nyatakan menjadi isi hati-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Kami serahkan Bapa ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kau berkati Tuhan setiap sana yang kami pakai untuk ibadah online ini. Kau berikan kelancaran Bapa dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kau menolong setiap pelayan yang ada Bapa, juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai lidah bibirnya Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami terus nyata dalam hidup kami. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, haleluya.
Jadi kita akan bersama-sama. Ku pernah berada dekatmu, Kau telah
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Tuhan, mari sama-sama kita bangkitkan diri, akan nikmat Tuhan. Begitu ajaib. Kami letakkan tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai saat ini, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami lebih lagi untuk bersorak-sorak, memuji, meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkah terus Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Percaya kabar kita adalah kabar yang bahagia. Amin. Kita tidak perlu takut khawatir tentang hidup ini karena Yesus yang bersama kita. Amin. Haleluya. Yang bersama-sama. Jangan khawatir. Jangan
Silakan duduk. Kita percaya kebaikan Tuhan itu akan mengikuti kita. Jalani hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, sebab ada gembala yang baik, yaitu Yesus yang selalu bersama dengan kita. Mari siapkan hatimu, buka hatimu, untuk lebih lagi kita akan ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
yang baik, saatnya Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam hidup kami jemaat Tuhan. Sehingga biarlah hidup kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semakin kuat, semakin lagi beriman penuh hanya kepada Tuhan. Bahwa kebenaran firman-Mu itulah yang memberikan kami kemampuan untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa otoritas Allah dalam hidupnya berdaulat dalam nama Yesus, sehingga firman yang disampaikan itulah isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Biarlah kami sama-sama menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Dan pujilah nama Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita beribadah kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mungkin juga nanti diumumkan ya, tapi saya ingatkan juga, kemarin kami dapat surat dari organisasi bahwa ternyata Bogor, Bekasi, Depok kalau tidak salah ya, kita masih belum dapat izin untuk beribadah nanti mungkin sampai 2 Juli ya, 2 Juli. Jadi kita tentu mengikuti terus dari perkembangan hubungannya pemerintah dengan organisasi. Kita mendapat terus informasi dari Majelis Daerah, dan kami kemarin baru dapat, dan juga berarti kita masih diperpanjang lagi. Seharusnya kita berencana minggu depan ya. Minggu depan kita sudah coba ibadah offline, tapi ternyata ada surat belum boleh lagi karena masih naik lagi ya perkembangan virus untuk daerah-daerah Bogor, Depok, Bekasi. Ya oke, saudara, kita ikutin terus informasi dari pemerintah, sehingga kita juga harus berdoa supaya secepatnya ini selesai dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mari membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4, kita mulai ya, ayat yang ke-4 tentang pekerjaan penghibur atau Roh Kudus ya. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan juga di rumah, bangkit berdiri. Ayat 4, saudara boleh mengikuti ya, yang di rumah boleh mengikuti juga. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini Roh Kudus ya, penghibur di sini adalah Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai situ saja ya, seharusnya sampai 15 tadi. Cukup sampai situ, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya. So ini adalah tentang kisah di mana Yesus akan naik ke sorga, saudara. Sebelum tentu dia kembali ke sorga, saudara, dia memberitahu tentang pribadi Roh Kudus itulah, saudara, yang mendampingi, ya, yang akan mendampingi, yang akan terus menyertai, yang akan menolong, yang akan menghibur, begitu. Itulah pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, lalu kita sudah melihat, saudara, siapa itu Roh Kudus minggu lalu. Dia adalah pribadi daripada Maha Kuasa, pribadi Allah, pribadi Tuhan, yang adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di sana adalah 3 pribadi itu, dan salah satu pribadi di sana adalah pribadi Roh Kudus, yang satu hakikat dalam kemahakuasaan bersama Bapa, juga Anak, dan pribadi Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, tentang ayat yang khususnya, saudara, kita akan mengacu fungsi Roh Kudus di ayat pasal ini. Ada banyak sekali ya, tapi kita ambil ayat 13. Kita lihat ayat 13. Nah, mari kita membacanya bersama-sama ya, saudara, di sini yang ada di rumah. Saudara boleh membacanya, karena kita akan mengambil salah satu fungsi Roh Kudus bagi kita ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sampai di sana, saudara, Roh Kudus, Dia sudah ada, Dia ada pada kita, dan dikatakan oleh firman Allah bahwa Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Segini ya, saudara, saya coba bawa saudara untuk memahami tentang kebenaran ini ya, dalam fungsi Roh Kudus ini. Kalau kita melihat, saudara, dari kebenaran firman Allah ini dalam Roma dulu, saudara. Jadi Roh Kudus menuntun kita kepada dalam seluruh kebenaran. Saya ambil ayat dulu ya, baru saya akan menjelaskan. Roma 3 ayat 22. Roma 3 ayat 22. Baca bersama-sama ya, baik di sini dan juga jemaat di rumah yang buka Alkitab. 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Begini, saudara ya, ayat ini menunjuk adalah tentang kebenaran itu adalah sebetulnya ketika kebenaran itu adalah Yesus, sebetulnya saudara. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus juga itu kebenaran, saudara. Bapa itu kebenaran, satu hakikat dalam kebenaran. Tapi kita melihat, saudara, bahwa manusia atau kita ini mendapat pembenaran juga pada kebenaran itu. Siapa yang membenarkan kita adalah Yesus. Tidak ada satu orang pun bisa memanggil Bapa atau Roh Kudus tinggal di dalam kita tanpa ada pembenaran di dalam pribadi Yesus. Bisa paham ya, saudara ya? Jadi manusia itu dapat pembenaran, dalam kebenaran itu ada dalam pribadi Yesus. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satu orang pun dapat menghampiri Allah lagi. Tetapi kebenaran, yaitu Yesus itu telah datang ke bumi ini, saudara, dan Dia telah menebus, dan bagi siapa yang percaya kepadanya, dia dapat pembenaran. Nah, jadi kebenaran itu adalah Yesus, dan kita mendapat pembenaran kepada Yesus. Makanya itu Roh Kudus bisa tinggal dalam kita. Tanpa ada pembenaran dari Yesus, yaitu kebenaran itu membenarkan manusia atau yang percaya pada Yesus, Roh Kudus tidak bisa tinggal sama dia.
Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita mendapat pembenaran dalam Yesus, saudara, sehingga Roh Kudus ada dalam kita. Nah, sebab itu, karena kita dibenarkan dalam Yesus, sehingga Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, selanjutnya ayat satu lagi, ayat yang ke Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Boleh baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, bagaimana orang itu, saudara, mendapat kebenaran dari yang benar itu, yaitu Yesus tadi? Langkahnya adalah ketika orang itu dikatakan itu adalah percaya kepada Tuhan, dia mendapat pembenaran. Abraham juga demikian. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, percaya tentu bagi kita adalah kepada Yesus Kristus, ya. Percaya mendapat, katanya, kebenaran itu. Jadi saudara, tentu bagi kita, saudara yang Islam Tuhan, adalah betapa penting sekali, saudara, untuk kita mengenal tentang kebenaran ini. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Alkitab kita ini adalah kebenaran Allah. Adalah Yohanes 1 ayat 1 berkata, saudara, di sana firman Allah adalah Allah. Jadi saudara, kalau kita lihat Alkitab, tebal ya saudara, banyak sekali. Ya, kalau buku, kalau kita mau baca juga Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada Wahyu, saudara, terakhir, saudara, itu kita akan melihat banyak sekali. Nah, makanya Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena dalam semua pribadi Yesus itu tidak hanya satu kebenaran. Bukan, kebenaran dalam Yesus itu kita akan dapatkan bukan hanya, saudara, oh kamu sudah benar, kamu hanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak hanya sebatas di sana, saudara. Sebuah kebenaran itu, banyak hal kebenaran lagi, saudara, yang tentu yang harus kita pelajari. Yang dimana setelah kita sudah dibenarkan dalam Yesus, kebenaran firman Allah kita dapat. Oh, ternyata kita tidak boleh berhenti di sana, di mana kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Ada ajaran-ajaran firman Allah sebagai perintah Tuhan bagi kita. Nah, kita akan masuk gini, saudara, ya. Kita melihat dulu bahwa tadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri atau Allah sendiri, dan bagaimana kita ini mendapat kebenaran itu melalui pembenaran di dalam Yesus itu. Jadi kita pun dapat pembenaran di dalam Yesus. Nah, selanjutnya, saudara, adalah bagaimana kita menghidupi, saudara, pada hidup kebenaran. Jadi kita sudah dibenarkan, tetapi bagaimana sekarang, saudara, kita kebenaran dalam Yesus kita sudah dapat, dan bagaimana kita akan hidup dalam kebenaran. Nah, saya coba membagi 3, saudara, kehidupan ya manusia atau orang percaya. Saudara, begini ya, saudara. Saya coba bagi tingkatan, 3 level tingkatan begitu ya, kehidupan orang percaya. Pertama tentu untuk pertama dia begini ya, saudara, dia masuk dalam sebuah asumsi hidup. Ya, dia akan berasumsi tentang hidup ini, baru dia akan masuk pada level kedua itu, dia akan masuk pada fakta daripada kehidupan. Baru yang ketiga adalah tentang sebuah hidup dalam kebenaran. Jadi saya coba bagi 3 level begitu ya, supaya saudara akan memahami kenapa Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Ya, nah, contoh adalah begini ya, saudara. Rata-rata semua orang begitu. Semua pasti hidup dalam sebuah tingkatan ini, saudara. Tingkatan level pertama ini semua orang banyak dalam sebuah kehidupan adalah namanya asumsi. Ya, dia berasumsi semua, saudara, tentang kehidupan ini. Berasumsi itu dia apa ya, saudara? Memperkirakan, menduga-duga. Kita kadang-kala juga kita bagaimana ke depannya, bagaimana nanti gitu. Kita menduga, jangan-jangan ekonomi begini ya. Semua orang menduga semua begitu, saudara. Bahkan kadang-kala orang menduga-duga, banyak orang menduga tapi tidak sesuai kebenaran juga ya. Oh, Tuhan mau datang begitu ya. Kita banyak kali mendengar tahun 2000 sekian Tuhan datang. Atau orang berkata
kita ada orang menduga, oh tahun 2050 Tuhan mau datang. Itu duga-duga semua. Dia berasumsi, macam-macam asumsi orang. Ya, nah kita lihat bahwa orang banyak hidup juga di area ini, saudara. Ya, area ini. Sehingga tentu memang itu sebuah langkah, saudara, orang akan masuk pada sebuah kehidupan. Yang kedua adalah kehidupan dalam sebuah kehidupan fakta. Ya, saudara. Kita semua kan bagi saudara, kita berasumsi, saudara berencana apapun, saudara berasumsi, saudara mulai hitung-hitung, mulai berpikir, begitu ya saudara. Dan memang itu sebuah kehidupan. Nah, itu kehidupan umum tentu saudara. Tetapi Roh Kudus bagi kita, dia akan menuntun lagi kepada kita, saudara. Dia akan masuk bawa seseorang itu pada kehidupan yang fakta. Ya, pada kehidupan fakta juga adalah saudara, ya dia mungkin bisa berkata begini ya saudara, atau apa? Kalau kondisi sekarang ini mungkin masih asumsi. Aduh, kalau begini-begini terus, bagaimana keuangan kita? Itu umum, saudara. Itu asumsi umum. Ya, itu pasti semua ada. Berapa lama lagi ini pandemi ini? Usaha mulai turun, semua begitu, saudara. Sehingga dia mulai berasumsi. Waduh, kalau begini terus 2 bulan lagi keuangan kita bagaimana? Ekonomi kita bagaimana? Usaha kita bagaimana? Ya. Nah, ini dia ada di sebuah asumsi ini, saudara. Sehingga dia akan melihat nanti apakah ini usaha masih bisa jalan atau bisa selesai, begitu saudara, ataukah akan stuck. Itu semua akan ada dalam sebuah pemikiran, ya, akan ada dalam sebuah pemikiran. Kita pun lalu berasumsi, aduh, mungkin bulan Mei kita sudah bisa ibadah offline, ibadah di gereja, begitu. Ternyata setelah masuk pada faktanya, saudara, ternyata belum bisa, begitu. Lalu pun kita bahkan sudah berasumsi, wah, yuk oke, kita buat rencana, semua sudah berencana semua, kursi bahkan diatur, dihitung semua, karena kita memperkirakan mungkin minggu ketiga. Tadi rapat di majelis mungkin coba minggu kedua, coba ketiga, kita semua berasumsi. Tapi ternyata faktanya tidak juga, begitu saudara. Semua akan ada memang di situ, ya. Semua ada di sana. Nah, saudara, bahwa itu umum. Tetapi kita akan masuk saja, saudara, supaya kita tidak lama di sana, adalah kita akan lama di kebenaran. Kadang-kadang kita rasa begini, tidak enak badan gitu ya, tidak enak badan. Kita pikir, ini kenapa ya? Tidak enak badan, sehingga kita, mungkin saya sakit ini, sakit A, sakit B, sakit C, kadang-kadang begitu. Sehingga kita periksa kepada dokter, periksa darah segala macam. Apa yang kita duga-duga sakit A, sakit B, ternyata dokter berkata, kamu tidak sakit A, begitu saudara. Kamu tidak sakit B. Ya. Atau juga memang apa yang kau dugakan sakit A, ternyata setelah dokter periksa, engkau memang sakit A. Faktanya memang kenyataan. Bagi saya, faktanya adalah kenyataan. Tapi saudara yang salam Tuhan adalah, mari kita akan melihat, saudara, kita akan masuk pada kebenaran, ya, dimana saudara hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita pada kebenaran, ya. Kalau kita melihat, saudara, kebenaran, jadi kita kebanyakan hidup, saudara, adalah kebenaran dalam sebuah fakta, kebenaran fakta manusia, saudara, ya. Jadi saya coba bagi saudara, ada fakta dari kebenaran memang kita alami, tetapi ada kebenaran yang memang totalitas, adalah kebenaran yang utuh Tuhan punya ini, saudara. Ya, utuh dari Tuhan ini. Contohnya begini ya, saudara, adalah coba kita lihat Matius dulu, saudara. Matius pasal 5 ayat 1. Kita akan lebih fakta manusia dan kebenaran Tuhan, ya saudara. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, sampai ayat 11 ini ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka mungkin Lukas pasal 5 ya. Saya, kalau saudara bisa bantu saya ini,
Benar. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap itu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di sana. Tuhan Yesus berkati. Saudara akan melihat, saya akan bawa saudara adalah dalam peristiwa ini, kalau saudara melihat tentang sebuah fakta dan kebenaran, dan itu sebuah fakta kehidupan. Ketika saudara Petrus, Simon ini, saudara Yakobus, Andreas, mereka menceritakan kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, selesai membicarakan tentang firman Allah, Yesus tahu bahwa mereka tidak dapat ikan. Yesus berkata, "Ayo bertolaklah ke tempat yang dalam, dan kau akan tebarkan jala di sana, dan kau dapat ikan." Sehingga para murid ini berkata begini, "Yesus, sepanjang malam kami telah bekerja keras." Ya, faktanya kan saudara adalah mereka telah bekerja keras. Faktanya adalah ikan itu memang dia dari dasar danau ini, saudara, dia akan keluar pada malam hari mencari makan, sehingga mudah untuk menjalanya. Ya, mudah untuk menjalannya, karena danau ini dalam sekali, saudara, ya, ratusan meter. Nah, ikan akan keluar pada malam hari cari makan, dan itu memudahkan mereka menjala. Itu sebuah fakta. Kalau siang hari, faktanya ikan akan turun, saudara. Dia akan turun ke bawah. Tentu bagi para murid ini akan berkata, bagaimana kita akan menjala ikan sementara mereka ada di bawah? Nah, disinilah saudara, bagaimana kita melihat Yesus ini menuntun juga bagaimana akan membawa ke dalam kebenaran itu, saudara. Kebenaran itu adalah letak pada perkataan Yesus itu, pada kebenaran firman Allah itu. Apa yang Yesus katakan itu adalah firman Allah. Sehingga Yesus menyuruh murid-murid ini, "Ayo bertolak ke sana, ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkan jalamu di sana." Saudara, jelas kita sudah baca tadi, ketika mereka menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Di mana letak kebenarannya oleh murid-murid ini, saudara? Tentu letak kebenaran ada pada Yesus, ada pada firman-Nya. Dan bagaimana para murid mendapatkan kebenaran itu? Bagaimana mereka dapat hidup dalam kebenaran itu? Adalah ketika mereka mentaati firman Allah. Ketika Yesus berkata bertolak ke tempat yang dalam, ragu tadinya, saudara, karena dalam kehidupan fakta yang dialami. Tetapi kita melihat Yesus ini sedang mengajarkan orang percaya itu adalah hidup pada kebenaran Tuhan, bukan kepada fakta manusia. Fakta manusia adalah ikan ada di dalam, siang dia tidak timbul. Itu fakta. Tetapi ingat, Yesus pun tidak menolak fakta itu. Tetapi orang percaya, terlebih saat-saat ini,
Saudara, peristiwa pandemi ini, saudara, sebetulnya Tuhan sedang mengizinkan ini untuk membawa orang-orang percaya beranjak pada fakta, beranjak pada kebenaran Tuhan. Karena kalau kebenaran Tuhan, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Nah, disinilah saudara, untuk berpindah dari fakta kepada kebenaran itu tidak mudah. Tidak mudah. Sama seperti para murid tadi. Tidak mudah. Tetapi untuk masuk ke sana, mau tidak mau, mereka harus percaya perkataan Tuhan. Saudara mau hidup dalam kebenaran, saudara harus beranjak pada fakta itu. Pada fakta itu. Aduh, kita sekarang masa sulit, ekonomi sulit, kita sudah menduga-duga. Itu akan ada dalam dugaan kita, saudara. Mungkin bahkan sudah berjalannya waktu, pada fakta sudah mulai hidup. Betul, faktanya mulai menurun. Ekonomi orang mulai menurun, itu semua fakta. Tapi bagaimana saudara kebenaran firman Allah ini mulai datang? Ayo datang kepada apa yang kata firman Allah. Apa yang Tuhan bilang, lakukan saja. Apa yang Tuhan suruh lakukan, dan itu dilakukan oleh para murid. Dan ternyata fakta dikalahkan oleh kebenaran. Jadi ingat, orang percaya tidak boleh hanya hidup dalam sebuah fakta manusia, tapi Roh Kudus sekarang menuntun kita pada hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena dalam kebenaran Tuhan, di situ kita justru akan melihat betapa luar biasa, ya, luar biasa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, karena kita dibawa oleh Tuhan kepada fakta, kepada kebenaran itu. Nah, selanjutnya lagi, saudara, saya akan ajak saudara membaca. Tadi saya membaca saudara ajak dalam peristiwa tentang murid-murid, ya. Nah, kalau kita melihat lagi, saudara, adalah Kejadian 17 ayat 1, saudara. Kejadian 17 sempat lalu bicara ini, ya, tapi saya akan bicara, saudara, tentang Abraham. Ya, saudara boleh baca saja, ya. Saya hanya bilang saja. Ini adalah ceritanya begini, saudara. Ini saudara boleh baca ayatnya di sini, ya. Abraham adalah, saudara, kita tahu di pasal ini, Kejadian pasal 17 ini berkata, ya, Abraham sudah umur 99 tahun dan Sarah sudah umur 90 tahun. Tentu faktanya, saudara, faktanya bagi mereka, kalau kita sekarang ini, ya, faktanya ke dokter juga itu sebuah fakta, bahwa orang yang sudah umur 99 tahun, 190 tahun, kakek dan nenek, tidak bisa hamil lagi, saudara. Bahkan fakta firman Allah sudah berkata, saudara, di sana mereka itu sudah mati haid, Sarahnya sudah mati haid, begitu. Abraham pun sudah mati pucuk, begitu, sudah tua. Tetapi ketika firman Allah ini datang, saudara, kita ingat sehingga pasal berikut, ketika firman Allah berkata kepada Abraham bahwa Sarah engkau akan melahirkan dan Abraham engkau akan punya anak tahun depan. Sarah mendengar dan Sarah tertawa. Tertawanya dia bilang, bagaimana bisa? Saya ini sudah tua, orang mau bilang apa? Saya sudah nenek-nenek begini, akan hamil. Itu fakta. Tetapi pada akhirnya Abraham, kita katakan, Alkitab berkata, Abraham percaya. Percaya kepada Tuhan. Dan terbukti, saudara, dia masuk pada kebenaran itu. Masuk pada kebenaran. Dan ketika Abraham masuk pada kebenaran, dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya tahun depan betul-betul dia punya anak. Saudara, saya katakan tadi bahwa ada 3 tahapan kehidupan manusia. Banyak orang main di asumsi. Kalau dia hanya berdiam dalam asumsi, dia bisa stres sendiri, saudara. Dan itu memang sebuah kenyataan. Tetapi bagi kita harus melihat, ketika ada asumsi memang bagi kita, kita masuk pada fakta itu. Yang kita asumsikan tadi menjadi sebuah fakta. Mungkin itu sebuah fakta kepada Abraham dulu. Dia asumsi kita akan punya anak sekian, ya, dengan Sarah. Tapi masuk pada fakta, tidak punya anak. Tapi ketika tidak punya anak, dia tetap dalam Tuhan. Dan Tuhan datang kepada dia. Abraham masuk pada kebenaran. Saudara, jemaat Tuhan kita semua, kadangkala kita mungkin pada fakta. Syukur kalau fakta kita asumsikan, dugaan terjadi dalam hal positif, ya. Aduh,
Jangan, kita menduga-duga biar bulan depan ekonomi penjualan kita betul-betul naik. Wah, itu naik. Wah, puji Tuhan ya. Saudara, kita senang sekali. Wah, dugaan saya, asumsi saya benar. Ya, puji Tuhan bagi saudara. Tetapi yang kita duga-duga ternyata menjadi sebuah fakta, saudara, bahwa itu tidak terjadi, saudara. Dan itu fakta tidak terjadi. Saudara, jangan berhenti pada fakta itu. Itulah Roh Kudus akan menuntun kita masuk pada kebenaran Tuhan. Masuk pada kebenaran Tuhan, dan kita akan melihat seperti para murid tadi. Ketika mereka ada dalam sebuah fakta, ternyata tidak mendapat apa-apa, tapi datang firman Allah kepada dia, dan mereka mentaati kebenaran firman Allah, dan mereka mendapatinya. Begitu juga Abraham, ketika sebuah fakta tidak punya anak nanti, tapi ketika firman Allah datang, mereka masuk pada kebenaran itu. Sekarang adalah gimana cara masuk pada kebenaran itu. Firman Allah berkata, untuk cara masuk ke sana, percaya dan taati firman Allah. Amin, saudara. Percaya dan taati firman Allah. Apa yang kau takutkan sekarang? Perlindungan Tuhan, keuangan kita. Firman Allah cuma bilang, percaya dan taati firman Allah. Situ kita masuk pada kebenaran itu. Untuk masuk pada percaya dan mentaati kebenaran firman Allah, tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Karena orang banyak suka hidup dalam sebuah fakta saja. Dia mau hidup dalam sebuah fakta. Ya, saya sudah begini, ya begini saja. Kondisi memang begini. Tapi mari firman Allah mengajak. Ada namanya kebenaran. Lompat, tinggalkan fakta itu. Bahwa kamu hidup dalam sebuah kebenaran. Dan kita akan melihat tentang kebenaran Tuhan. Itulah, saudara, kita akan menikmati bersama dengan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Allah. Saya bisa sampaikan kepada saudara tentang kehidupan kita. Sekali lagi, mari hidup kita ini, saudara, dibawa, izinkan Roh Kudus membawa kita hidup pada kebenaran. Memang kita akan masuk pada asumsi hidup, kita akan masuk pada fakta hidup, tetapi jangan berhenti di sana. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam kebenaran itu? Percaya dan taati kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Roh Kudus, haleluya Roh Kudus, haleluya Roh Kudus. Singkirkan semua ketakutan, keraguan, atau pilihan kami pun hanya hidup dalam sebuah fakta ini. Biar Roh Kudus tarik kami semua hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa saat ini, Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus datang menerangi kami, ya Tuhan. Sebab itu melalui firman-Mu, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan, apapun fakta hidup yang sedang dihadapi saat ini, kami berdoa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, biar Kau menarik kami semua hidup dalam kebenaran itu, ya Tuhan. Dan kami akan melihat kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah, ya Tuhan, dalam pribadi-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus kepada jemaat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan Engkau bukakan jalan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan, hamba serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, ada jawaban, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya akan kembalikan kepada yang bertugas. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, jemaat Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan untuk persembahan nanti bisa ditransfer melalui nomor rekening 128-145-5472 atas nama Dedi Chandra Dinata, Bendahara GIP LDI Air Siloam. Dan untuk persembahan persepuluhan
di nomor rekening 7400516574 atas nama yang Cemanorek Bapak Gembala di tempat ini, biar langsung transfer, dan terpercaya Tuhan akan memberkati. Dan setiap pagi hari Sabtu itu ada doa, walaupun belum bisa di tempat ini, tetapi di rumah tetap dibangun doa mesbah bersama dengan Tuhan. Dan untuk ibadah YMB online Sabtu jam 16.30 atau setengah 7, link YouTube GPD Kota Wisata. Anak-anak YMB, mari terus ikutin ibadah-ibadah yang ada, biar kapan waktu Tuhan kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama. Jadi mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk keadaan sekarang ini biar Tuhan segera pulihkan. Dan untuk kegiatan ibadah minggu depan masih sama, ibadah online. Jadi berdoa supaya segera kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah anak-anak online jam 4:30 sore, link YouTube untuk KP Pelnat GPDI ya. Mari orang tua dampingi anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah yang ada, ibadah online untuk yang dipimpin oleh KP Pelnat Pusat. Komsel online setiap hari Rabu jam 19.30 melalui line YouTube, line group call. Mari semua jemaat Tuhan bergabung ya. Masih ada yang belum bergabung di komsel ini. Hari Rabu mari bersama-sama ikut dalam komsel online di link ya, line kita bisa bersama-sama di sana. Line grup mesbah doa di rumah masing-masing setiap malam. Ayat acuan akan dikirim setiap sore ya, baik di grup maupun di masing-masing dijabri oleh Ibu Gembala. Nah, puji Tuhan, itu saja pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Hanya mengumumkan saja tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa ibadah kita mulai minggu depan masih belum bisa offline atau belum bisa ibadah di gereja karena ada surat edaran dari pemerintah bahwa untuk Bodetabek, Bogor, Depok, Bekasi itu PSBB-nya diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Juli. Sementara di luar itu sampai dengan tanggal 26 Juni. Jadi kita sementara sampai dengan akhir bulan masih harus ibadah online, terus bahwa di dalam doa supaya kita bisa segera ibadah bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah kami yang kami sudah boleh lakukan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, Engkau hadir dan memberkati kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah mengikuti ibadah online ini Tuhan, alami lawatan dan jamahan-Mu. Ada kesembuhan terjadi, ada lawatan Allah yang luar biasa terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Mereka yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, mereka yang lemah Engkau berikan kekuatan, mereka yang susah Engkau sudah hiburkan. Oleh karena Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah online ini Tuhan, iman kami juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan, kegiatan-kegiatan kami selanjutnya yang masih kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan ketika kami lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati,
hanya bagi Engkau. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, dan Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, pergumulan tentang apapun juga, mengenai rumah tangga mereka, mengenai anak-anak mereka Tuhan, mengenai pekerjaan, usaha mata pencaharian mereka, mengenai apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami, dan Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau, karena kami tahu pertolongan itu datang hanya dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap ibadah, setiap kegiatan yang kami lakukan, biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga bagi bangsa negara ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan keberadaan bangsa negara ini Tuhan. Kami masih mengalami Tuhan pandemi ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pemerintah bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan sampai dengan jajaran yang paling bawah. Engkau memberkati, Engkau terus memberkati Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, tim dokter Tuhan, medis, para medis, Engkau juga berkati. Semuanya bekerja dengan baik Tuhan, untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau Tuhan terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, di tempat ini, yang ada di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, dan juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa dari Roh Kudus, urapan-urapan yang baru memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.